Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hari ini kita akan membahas materi tentang berpikir kritis, yang mana kita akan mempelajari Quran surah Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Hari ini kita akan membahas materi tentang berpikir kritis, yang mana kita akan mempelajari Quran surah Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Tidak ada makhluk Allah di dunia ini yang tidak memiliki manfaat. Persoalannya hanyalah keterbatasan kemampuan kita sebagai manusia untuk mengungkap manfaat dan misteri yang ada di dunia ini. Sebagai contoh, salah satu hewan yang begitu banyak misterinya adalah hewan unta. Salah satu fakta tentang hewan unta adalah bahwa hewan unta memiliki kemampuan bertahan hidup di padang pasir yang panas. Kemampuannya bertahan hidup tanpa air sampai sekitar waktu 1,5 bulan lamanya. Cukup lama fakta ini menjadi misteri bagi manusia, sampai pada akhirnya para ahli, para pakar, para peneliti bidang fisiologi dan biologi mengungkap fakta bahwa hewan unta mampu atau memiliki kemampuan untuk memproduksi air dari lemak yang terdapat di punuknya melalui proses kimiawi. Hal ini tentu tidak dapat ditandingi oleh industri manapun di dunia ini. Unta menyimpan cadangan air di punuknya. Jika unta menyimpan air di bawah kulit seperti layaknya manusia, tentu akan terjadi perubahan suhu yang drastis. Dan tentu hal tersebut berakibat fatal. Unta mampu menyimpan cadangan air sampai dengan 120 kg. Dengan adanya cadangan air sebanyak itu di punuk unta, sehingga unta mampu bertahan hidup selama itu. Subhanallah. Ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan mengevaluasi dan menganalisis makna Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 dan ayat 191 beserta hadis terkait tentang berpikir kritis. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayati liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat kebesaran Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring, memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, sesungguhnya tidak ada yang Kau ciptakan dengan sia-sia. Maha suci Engkau, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Suatu malam baginda Rasul terbangun dari tidurnya, lalu kemudian beliau berwudu untuk melaksanakan sholat. Ketika sholat, beliau menangis karena merenungkan ayat yang dibacanya. Setelah sholat, baginda Rasul kemudian duduk dan memuji Allah. Lalu kemudian beliau menangis kembali sampai air matanya jatuh membasahi bumi. Lalu ketika itu ada sahabat Bilal radhiyallahu an datang menghampiri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bilal bertanya kepada baginda Rasul, dan beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Lalu baginda Rasul menjawab,
apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana aku tidak menangis karena malam ini Allah menurunkan ayatnya kepadaku? Lalu baginda Rasul berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungi kandungannya, memikirkan proses terjadinya pergantian malam dan siang dan silih bergantinya secara teratur, menghasilkan perhitungan bagi manusia. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Selanjutnya, mereka akan berkesimpulan bahwa tidak ada satupun yang Allah ciptakan di dunia ini dengan sia-sia, karena semua ciptaan Allah menjadi inspirasi bagi orang-orang yang berakal. Lalu pada ayat 191 dari surah Al-Imran menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang berakal, yaitu mereka yang apabila memperhatikan sesuatu selalu mendapatkan manfaat dan terinspirasi karena merenungkan ayat-ayat Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun, saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktunya diisi dengan memikirkan kebesaran Allah, memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya, juga menggambarkan kesempurnaannya. Demikian juga proses bergantinya siang dan malam merupakan fenomena yang sangat kompleks. Fenomena ini melibatkan rotasi bumi sambil mengelilingi matahari dengan sumbu miring. Dalam fenomena fisika, bumi berputar mengelilingi matahari, sehingga gerakan miring tersebut memberi dampak musim yang berbeda-beda. Selain itu juga, rotasi bumi distabilkan oleh bulan yang berputar mengelilingi bumi. Subhanallah, semua saling keterkaitan. Kompleksnya fenomena pergantian siang dan malam, serta penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya siang dan malam tidak akan dapat dipahami dan tidak dapat diungkap kecuali oleh mereka para ilmuwan yang tekun, yang tawadu, dan cerdas. Mereka itulah para ulil albab yang dimaksud dari ayat tersebut. Jadi, berpikir kritis dalam beberapa ayat tersebut adalah memikirkan dan melakukan tadabbur terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita sadar bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Agung, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Hamba yang bersyukur adalah hamba atau manusia yang selalu melakukan ibadah, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial, dengan penuh keikhlasan. Berpikir sebelum bertindak, itu adalah moto bagi orang-orang yang cerdas. Baginda Rasul dalam hal ini pernah bersabda, beliau menyampaikan, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan mampu beramal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang-orang yang lemah adalah ia yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Hadis riwayat Tirmizi, dan beliau menyatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Dari hadis ini baginda Rasul menjelaskan atau memberikan pesan kepada kita bahwa orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan yang fana di dunia ini. Tentu saja hal tersebut sangat dipengaruhi oleh keimanan seseorang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adanya kehidupan setelah kematian di akhirat kelak. Orang yang tidak meyakini akan adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir untuk mempersiapkan diri dan amalnya untuk bekal kehidupannya kelak. Oleh karena itu, indikasi cerdas dari sabda Nabi SAW adalah menyebutkan bahwa sesungguhnya orang yang cerdas itu adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan untuk mempersiapkan amal untuk menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Orang tersebut memiliki orientasi, visi dan misi menuju akhirat.
dan meyakini bahwa kelak setelah kehidupan di dunia akan ada perhitungan dan pembalasan di akhirat. Oleh karena itu, orang-orang cerdas, orang-orang yang memiliki pemikiran jauh ke depan, dia akan menjadi orang yang selalu mengedepankan amalnya, kesolehannya, dan tentu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, pertanda orang-orang bodoh atau orang-orang jahil sebagaimana dahulu, bangsa Arab jahiliyah dahulu bukan berarti mereka bodoh tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Akan tetapi kebodohan mereka karena mereka menyembah berhala yang hakikatnya berhala tersebut tidak memberi manfaat apapun bagi dirinya. Maka orang-orang bodoh adalah mereka yang hanya memikirkan kehidupannya selama di dunia. Asalkan dia terbebas dari jerat hukum di dunia, maka dia merasa dirinya sudah aman. Padahal hakikatnya orang yang selalu melakukan kemaksiatan, hakikatnya itulah orang yang bodoh. Karena kebodohan itu pertanda bahwa dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi jika ada orang yang korupsi, ada orang yang melakukan kejahatan, melakukan keburukan, pertanda bahwa dialah orang yang lemah. Kenapa dikatakan lemah? Karena dia mengabaikan kuasanya Allah. Dia seolah-olah tidak meyakini bahwa kelak di akhirat Allah akan memintai seluruh pertanggungjawabannya selama dia hidup di dunia. Dia berpikir ketika dia berbuat kejahatan, dia berbuat kemaksiatan, mengikuti hawa nafsunya sendiri dan merasa dirinya terbebas dari hukum, namun tidak memperhatikan hukum Allah kelak di akhirat. Maka itu dikatakan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mengabaikan kuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain, baginda Rasul pernah bersabda, dan menjadi pengingat bagi kita semua, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara. Yang pertama, apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal, maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat? Padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya serta pahit sekali penderitaannya. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dari hadis ini baginda Rasul menyampaikan kepada kita upaya bersegeralah dan jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat amal soleh dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini beliau menyebutkan ada 7 perkara yang buruk yang bisa menyadarkan kita semua. Yang pertama adalah kemiskinan yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena miskin sehingga sibuk mencari harta dan kemudian lupa pada Allah. Kekayaan yang membuat kita sombong karena menganggap semua kekayaan itu adalah kehebatan kita sebagai manusia. Ketiga, sakit yang membuat ketampanan, kecantikan kita menjadi rusak karenanya atau bahkan cacat. Yang keempat, masa tua yang akan membuat kita menjadi lemah karenanya. Yang kelima, kematian yang cepat karena usia ataupun umur yang dimilikinya tidak memberi manfaat kepadanya. Yang keenam, dajjal yang dikatakan makhluk yang terburuk dan membawa fitnah kepada manusia. Yang ketujuh, hari kiamat, bencana terdahsyat yang akan dialami oleh orang yang mengalaminya. Jadi sekali lagi berpikir kritis menurut pandangan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari 2 hadis tersebut adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Karena dunia tempat menanam dan akhirat tempat kita memetik hasil ataupun panen. Oleh karena itu, jika ingin memetik hasil panen yang bagus, maka kita harus menanam amal soleh yang banyak sebanyak-banyaknya di dunia ini. Memiliki benih unggul, yaitu beramal soleh. Lalu manfaat berpikir kritis yang pertama adalah dapat menangkap makna dan hikmah di balik kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu mengoptimalkan pemanfaatan segala ilmu pengetahuan untuk kepentingan umat manusia. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang dimana itu akan memberikan manfaat buat umat manusia. Oleh karena itu di dalam surah Ali Imran ayat 190 memberikan pesan kepada kita manusia bahwa di balik bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Al-Imran ayat 191 menjelaskan orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Lalu menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang Allah ciptakan di dunia ini dengan sia-sia. Semuanya mengandung makna, mengandung manfaat, dan merupakan pelajaran berharga bagi orang-orang yang merenunginya. Lalu orang yang cerdas menurut baginda Rasul adalah orang yang berpikir jauh ke depan sampai ke akhirat, yang kemudian dari itu dia akan mengisi sebanyak-banyaknya kebaikan selama dia hidup untuk menuju kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Dan pentingnya merenungi, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran agar dapat memahami dan menemukan makna yang terpendam di baliknya. Juga pentingnya mengadakan penelitian atas fenomena-fenomena alam untuk mengungkap misteri-misteri yang terdapat pada aneka ragam kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan singkat materi dengan tema menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.